Ya, selamat datang di kelas online 201. Ini pengantar untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang kelak kita akan bagi menjadi dua bagian. Kita mulai ya. Eh, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi sebenarnya dari lama sih udah cukup banyak yang mention ya. Sebenarnya kenapa sih Pak kita perlu belajar PPKN? Ya kan? Kenapa sih PPKN itu ada di semua level pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi? Emang sepenting apa? Kenapa PPKN jadi pelajaran wajib? Ya kan? Kenapa sih kita harus tahu banget tentang Pancasila dan kenapa kita harus tahu tentang kewarganegaraan? Emang untungnya apa? Dan segudang pertanyaan lainnya ya. Emang udah cukup lama banyak yang mention seperti itu. Ini makanya di episode intro ini kita akan mencoba untuk menalar ya, kenapa PPKN itu penting dan malah diwajibkan ya, bahkan diundangkan dalam undang-undang ini. Ya, ini demi makhluk-makhluk yang selalu mencecarku dengan pertanyaan-pertanyaan ngeselin begini, kita akan coba untuk membongkar apa itu pengertian PPKN dan kenapa kita harus belajar PPKN. Pertama, kita ke pengertian di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu kalau cirinya lengkap, detail seperti itu seperti bahasa undang-undang ya. Oke, itu pengertian pendidikan secara undang-undang. Jadi ya pendidikan itu harus sadar gitu. Jadi kalau kamu nggak sadar bahwa kamu tuh anak sekolah, kamu tuh sudah SMA, ya kamu itu udah, ya bahkan mungkin kamu sudah menyakiti beberapa perasaan. Tolong bangun. Selanjutnya pengertian tentang Pancasila. Ya, Pancasila ini adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata. Nah, dari bahasa Sanskerta, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya ini prinsip-prinsip atau asas. Oke, artinya 5 rumusan dasar negara. Jadi kita hidup itu prinsipnya apa saja. Nah, ada 5 yang menjadi dasar kehidupan bangsa negara Indonesia. Kemudian pengertian kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 2, kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Ya, dalam bahasa Inggris kita kenal dengan citizenship. Oke, artinya kalau kamu anggota dari satu kelompok, ya, kelompok ini namanya negara. Nah, maka kamu dan hubunganmu kepada negara itu disebut dengan kewarganegaraan. Oke. Jadi di antara kamu dan negara itu ada hak dan kewajiban. Sama seperti kamu dan dia, ya. Dianya siapa? Ya belum ketahuan nanti ya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, di jenjang perguruan tinggi itu akan terbelah. Ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila saja dan menjadi pendidikan kewarganegaraan saja. Maka kita bisa kerucutkan ya. Apa sih sebenarnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya? Kalau menurut aku nih, PPKN itu adalah sebuah proses secara sadar untuk menghayati, mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Ya, Pancasila itu kayaknya kayak yang kuno gitu kan. Mungkin terdengar seperti itu, ya, PPKN itu pelajaran apa sih gitu, nggak penting banget kayaknya ya. Tapi kita akan lihat seberapa penting sehingga itu sampai diundang-undangkan ya, sampai dibikin peraturannya seperti itu. Oke, jadi menghayati secara sadar. Oke, sadar. Yang belum sadar di sini sadar, bangun. Oke, kenapa kita perlu belajar PPKN? Ada 2 poin pertama dalam hidup kita yang kita sebut dengan kenyataan. Oke, 1, kita memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan segala produk, ini yang kedua ya, segala produk manusia dari hal-hal yang materi itu benda-benda ya. Meja, kursi, kamu, handphone, dan semuanya ini
kamu. Dan semua ide-ide gitu kan, wah ide tentang seni, ide tentang bahkan Pancasila juga ide ya. Itu tidak sempurna. Nah, dua hal ini, satu kita butuh orang lain, dua segala hal yang kita bikin tidak sempurna, maka kita bisa rekam di sini ya menjadi satu hal yang biasa kita kenal dengan kebudayaan. Ya, kebudayaan itu bentuknya ada barang, ada jasa, ada ide dan gagasan dan seterusnya. Nah, salah satu wujud nyatanya dan konkret adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke? Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ya boleh dibilang itu sebuah upaya bahwa kita tuh mau hidup bersama, cara ngaturnya kayak gimana. Nah, gitu, kerangkanya adalah NKRI gitu ya. Selanjutnya kita kenal bapak pendiri bangsa ya. Ini tidak hanya bapak karena ada dua, makanya bapak-bapak ya. Jadi karena demi kemerdekaan seluruh manusia-manusia yang tinggal di Nusantara ini, maka para pejuang, satu kelompok utama dan pentingnya adalah para pendiri bangsa ini ya, ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini. Kedua tokoh nasional ini adalah mereka yang menjadi presiden dan wakil presiden pertama untuk memperjuangkan kita menjadi manusia yang merdeka. Kenapa kita pakai kata merdeka bukan bebas ya? Karena ada perbedaan makna antara merdeka dengan bebas. Oke? Nanti kalian bisa searching atau kalian bisa tanyakan kepada guru bahasa Indonesia, apa memang Pak makna berbedanya dari merdeka dan bebas. Oke. Nah, maka minimal sekali ada 3 alasan. Ada 3 alasan yang paling umum kenapa kita belajar PPKN. Satu, kita balas budi. Kenapa kita balas budi? Karena kita sudah menikmati kemerdekaan. Kepada siapa? Ya kepada mereka, para pejuang, para pahlawan. Yang kedua, ya karena memang kenyataan hidup kita itu butuh kerjasama untuk mempertahankan kemerdekaan ini, ya kan? Jadi tidak hanya sekendirian saja, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup sendirian. Oke? Jadi 3 hal ini yang menjadi alasan yang paling umum kenapa kita belajar PPKN. Maka kita akan mempersempit pembicaraan kita kepada kenyataan. Oke. Ya, kenyataannya Indonesia menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2018 ada 265,015 juta jiwa. Ini manusia ya. Manusia nih. Oke, kalian bisa pantau semua itu di di BPS, Badan Pusat Statistik, ya kan. Nah, terutama salah satunya konkret nyatanya contoh kita sebagai penduduk Indonesia, sebagai warga Indonesia itu kita punya salah satu hak yang terutama, yang penting, yaitu hak asasi manusia. Nah, nyatanya banyak sekali tuh, ya kan, persoalan-persoalan yang muncul dalam menegakkan hak-hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia. Oke, nah seperti apa itu sih? Kalian nanti bisa jelaskan, ya. Jadi kalian bisa menjelaskan apa sih menurut pendapat kamu soal hidup yang hubungannya sama HAM dan KAM. KAM itu kewajiban asasi manusia ya. Oke, dan ini link untuk memantau. Jadi setiap hari itu ada pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM. Oke, kalian bisa pantau jumlahnya berapa, di mana, apa jenisnya dan seterusnya. Kalian bisa pantau semua di sini. Oke, kalian bisa searching mulainya dari sini ya, dari Komnas HAM. Oke, selanjutnya kita akan bayangkan ya. Jadi pada masa sekarang ini ya kita ini kadang ya merasa aneh, kenapa sih saya tuh harus ada belajar PPKN ya kan? Karena kenapa tidak pelajarannya tentang girl band dan boy band ya? Kenapa kita tidak pelajarannya tentang Blackpink dan sejarahnya ya. Tapi kita justru malas disuruh untuk mulai dari PPKN. Yang pertama karena kita dari bayi sampai ke umur sekarang, kalau mungkin ada yang umurnya 15, 16, 17 tahun, itu punya kebutuhan. Salah satu contohnya adalah air minum. Air minum, 1 gelas saja kita contohkan, oke? Dari 265 juta orang dalam sekali minum untuk 1 hari, maka terdapat 265 juta gelas air.
Satu gelas air kalau 200 ml, maka untuk satu hari dan satu kali minum 265 juta ini kali 200 ml sama dengan 53 juta mililiter atau sama dengan setara 53 juta liter. Ini baru satu gelas air untuk seluruh Indonesia. Belum teh, kopi, daging dan seterusnya, paket apa dan seterusnya, belum lagi dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak kebutuhan. Ini baru ngomong satu jenis kebutuhan, itu kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomi saja, ya. Belum kebutuhan yang lain. Manusia itu memang keinginan dan kebutuhannya itu tidak terbatas, ya, sangat banyak. Lalu bagaimana dong untuk mengatur semua ini? Gitu kan? Nah, masyarakat kita Indonesia ini punya segudang kebutuhan yang bahkan gak habis-habis. Oke, maka kita bersepakat negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara demokrasi, ya. Oke. Dan demokrasi ini diupayakan walaupun tidak sempurna itu untuk menjamin keadilan. Ya, kita ada salah satu prinsip hidup di dalam Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, ini kan manusianya ini kan banyak butuhnya, ya kan? Dari segala aspek ini dan seterusnya. Gitu. Ya kadang-kadang walaupun kita tahu dan kita harus mengakui kita ngurus diri sendiri saja tuh repot, ya kan? Ya kadang-kadang kita pun harus lebih menghargai ada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan, ya kan? Seperti misalkan makanan, ataupun minuman, ataupun pengertian, ataupun kepastian. Siapa yang mengharapkan kepastian hari ini? Ya, selanjutnya terima kasih. Itu penjelasan pertama dari intronya PPKN. Semoga itu bisa diterima dengan baik dan semoga hal ini bisa menjadi langkah kecil pertama untuk memulai belajar PPKN dengan lebih asik, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. See you on next video. Thank you.